Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya Habibi ya Muhammad, ya Bashir ya Muhammad, ya Nazir ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam tambah sehat buat kita mana saja berada. Mudah-mudahan membersamai keberadaan kita dalam segala aktivitas dan mudah-mudahan hidayahnya pun selalu tercurah pada kita semua sehingga kita terus diberikan kekuatan, kemampuan untuk menapaki di masa-masa yang masih belum keluar dari pandemi ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjadi manusia normal, manusia yang mampu beradaptasi dengan segala apapun keadaannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan, kita haturkan pada junjungan Nabi mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minaz zulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Mudah-mudahan aktivitas kita malam hari ini bagian dari keluar dari zulumat menuju cahaya petunjuk kehidupan yang membawa kepada kemenangan atau victory. Kemenangan melawan diri sendiri, kemenangan melawan godaan setan, jin, dan iblis, dan kemenangan futuh atau futuhat, kemenangan dalam berjihad, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada manusia suci, para nabi, para santo, para wali, para imam, dan guru spiritual. Mudah-mudahan cahaya yang sampai kepada mereka semua tercurah juga kepada kita semua sebagai bersafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 10 menit sebelum kita mulai, bila ada yang mau ditanyakan, satu saja tentunya, untuk sampai jam 8 kita mulai tema yang baru gitu, lanjutan minggu lalu. Silakan bila ada yang mau bertanya kaitannya dengan minggu lalu atau ada hal yang mengganggu yang belum belum klik, silakan, monggo. Ada? Nggak ada? Kita mulai ya. Kalau nggak ada, saya mau bertanya. Ya, monggo. Pak siapa nih? Pak Aini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya yang ada peserta di sini, terkhusus buat Romo Yusuf Daud. Ini saya yang ketiga kalinya ngikutin Zoom di sini baru pertama kali. Kemarin sedikit, waktu itu pernah sama dialog positif atau apa saya lupa. Ini yang ketiga kali lah, actually begitu.
Tapi yang seminggu yang lalu saya langsung dapat WA, langsung saya klik dapat sedikit Romo berbicara. Tapi yang paling sangat ingin saya tanyakan itu gini loh Romo. Sampai detik ini itu kan kalau kita berdoa itu kata Romo kun payakun. Bagaimana penyatuan diri kita dengan diri sejati. Nah, di saat kalau diri kita dengan diri personality dengan diri sejati itu sudah menyatu, automatically apapun yang kita minta pasti kun payakun. Akan begitu Romo. Nah, saya ingin bertanya how, bagaimana. Nah, saya tuh kadang-kadang kan kita ini manusia itu pengen cepat-cepat gitu kalau berdoa dikabulkan. Nah, itu Romo pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Aini. How-nya tepat saja ya. Jadi how-nya ya kenali dirimu yang sejati. Sudah kenal apa belum? Gitu. Kalau belum, kenali. Gitu kan. Terus caranya, ya kalau belum kenal, cari yang bisa menghantarkan kita untuk bisa sampai mengenal jati diri yang sejati. Supaya, kan minggu lalu juga saya katakan, ketika kita sebagai hamba kita berjalan di jalan tangga-tangga ilahi, artinya kita menanggalkan tangga-tangga ego, bahkan melepaskan semua ego gitu. Jadi artinya aku ini nggak ada, yang mewujud adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ketika Allah yang termanifest dalam fisik seorang hamba, ya maka apapun jadi ketika bicara maka lisannya adalah yang bicara adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memakai lisan ini. Ketika melihat adalah penglihatannya, ketika mendengar adalah pendengarannya. Seperti itu. Nah, ya pertanyaannya tadi ya cuma satu aja dan harus dijawab. Kalau belum, cari tahu sampai ketemu. Karena antara aku yang kecil dengan aku yang besar itu kan kaitannya dengan membuka atau futuhat, atau ada juga yang membuka dan apa yang dibuka, ya kan? Gitu. Siapa yang dibuka? Itu Al-Fatih, itu Allah yang membuka, sang pembuka. Makanya ada surat Al-Fatihah yang artinya pembuka. Alat untuk membuka. Al-Fatihah itu alat untuk membuka. Alatnya apa? Itu kan. Terus apa yang dibuka dan siapa yang membuka? Nah, ini tanya dengan perjalanan spiritual. Jadi pintu pencerahan atau yang disebut futuhat atau victory, kemenangan yang membawa kepada keterbukaan atau pencerahan, itu selalu dikaitkan dengan banyak sekali bencana kehidupan. Satu, kalau berdoa maunya segera diijabah, dijawab. Ya kan? Kalau enggak, ini Tuhan ada enggak sih sebenarnya kok doa gua enggak dijawab-jawab kayak gitu. Jadi kenapa? Karena setiap justru sengaja enggak dijawab karena tidak dijawab itu adalah jawaban dari doa itu sendiri gitu loh. Jadi bencana kehidupan ketika kita sering berdoa tapi tidak dijawab menurut kita, padahal sesungguhnya sudah dijawab oleh Tuhan, membutuhkan berdoa, munajat pada Tuhan, membutuhkan ini atau itu yang kita butuhkan misalnya. Lantas Tuhan tidak jawab sesuai apa yang kita hajatkan gitu. Apakah itu tidak dijawab? Dijawab. Ketika munajat kita, doa kita tidak dijawab, itu adalah jawabannya sebagai bentuk tanda kutip bencana. Kan jadi kita
kenapa sih Tuhan nggak jawab-jawab nih apa yang aku butuhkan gitu kan? Padahal aku butuhnya saat ini gitu. Kenapa nggak dijawab-jawab sudah seminggu, 2 minggu gitu kan? Gitu. Kenapa? Karena itu untuk apa namanya, membuat kita mencari, menemukan. Kalau mencari dia bisa ada, bisa nggak ada. Kalau menemukan pasti udah pernah ada sebelumnya, gitu. Jadi sengaja memang tidak dijawab seketika supaya kita mencari apa sih rahasia ketika baru terbersit saja belum mengucap sudah datang apa yang kita hajatkan, gitu. Karena rahasia pencerahan untuk kun fayakun itu kan tidak sembarang mencipta. Proses kun kata-kata kun itu dari kaf dan nun itu artinya kana nuron. Awalnya adalah cahaya di atas cahaya. Sudah belum ketemu dari asal muasal segala wujud keberadaan apa yang ada di langit dan di bumi dengan segala isinya. Itu. Kalau belum, ya nggak bakalan bisa kun fayakun. Itu. Kalau belum menemukan cahaya itu, cahaya di atas cahaya. Nah, prosesnya apa? Fayakun. Di situ kana nuron. Yang kedua, pakai kata kerjanya, kata kerja aktif, present continuous tense. Fayakun. Berproses. Prosesnya cepat, seketika atau 2-3 hari baru terjadi, seminggu atau sebulan, itu sesuai dengan kesiapan dan mental spiritual diri kita sendiri. Karena apa tadi? Jiwa kita ini kan banyak sekali noda-nodanya. Jadi noda-noda itu harus dihapuskan, dihilangkan. Jadi adanya kegelisahan, ketakutan, kemudian kekhawatiran atau menggugat Tuhan karena doa-doanya munajat tidak dijawab, itu bagian cara Tuhan memberikan bencana yang memporak-porandakan bangunan diri kita yang palsu. Bangunan diri yang palsu itu apa-apa mau instan. Belum jadi Tuhan aja mau instan, kan gitu. Kalau Tuhan itu pasti dia mencipta tidak perlu apapun. Itu dia mencipta ya terwujud langsung gitu kan. Jadi leburkan diri ini bagaikan ada sepercik cahaya dalam tubuh manusia. Nah, leburkan sepercik cahaya ini ke dalam kobaran api cahaya. Kalau sepercik api lebur kepada kobaran api, yang sepercik api ini sudah nggak ada. Jadi menghilangkan aku, menghadirkan dia. Itu cara menghadirkan, hilangkan bangunan diri kita yang palsu. Aku pinter, aku kaya, aku ganteng, aku cantik, aku turunan darah biru, semua hal-hal yang sifatnya ras, suku, agama, semua itu harus diporak-porandakan. Kalau sudah porak-poranda, kan jadi retak bangunan itu, hancur berantakan, ya kan? Maka disitulah akan muncul secercah cahaya yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kalau mau kun, ya kenali dulu cahaya di atas cahaya. Atau jadilah cahaya. Kan kita anak-anak cahaya. Kalau dalam bahasa Nasrani atau Kristen kan kita ini anak-anak cahaya, anak-anak Tuhan. Kalau Allah itu adalah Allahu nur samawati wal ard, nur ala nurin,
cahaya di atas cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kita ini anak-anak cahaya. Itu. Jadi kuncinya adalah keterbukaan mata kolbu dan kejernihan akal pikiran. Ketika selaras, maka apapun yang terbersit pasti terwujud dengan seketika. Karena wilayahnya bukan wilayah mencipta seperti manusia. Karena dia yang mewujudkan semuanya. Gitu kira-kira. Oke ya? Siap, Romo. Ya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Jadi tahapannya adalah bagaimana kita mengenali jati diri kita yang sejati. Makanya tema malam ini adalah apa tuh temanya? Mengenal jati diri, merambah medan operasi. Medan operasion kita di dunia ini kan luas banget. Bagaimana mungkin bisa mengarungi medan itu bagaikan lautan tak bertepi kehidupan manusia ini kalau nggak mengenal jati diri. Itu yang penting. Jadi ketika kita melangkah in the path of God, step in the path of God, maka kita sedang turun, step down in the path of ego. Jadi kita sedang turun, menurunkan, bahkan meniadakan ego. Ego itu, minggu lalu saya katakan, edging God out. Jadi menyingkirkan atau meminggirkan Tuhan. Yang harusnya Tuhan menjadi sentral semuanya. Jadi pusat segala pusat kehidupan. Sudah belum Tuhan menjadi pusatnya kehidupan kita? Nah itu. Kedua, berdoa itu bukannya meminta, tapi mengajak. Mengajak Sang Maha Kuasa untuk mewujudkan apa yang dihajatkan. Ini disebut da'a yada'u dakwatan. Dakwah itu wa du'aan wa dakwatan. Doa itu dari kata-kata da'a, dia mengajak atau memanggil dia. Nah, panggilan kita ini sudah didengar oleh ilahi atau belum? Itu bagaimana supaya panggilan kita, ajakan kita didengar oleh ilahi yang maha suci, sucikan hati dan pikiran kita dulu. Supaya kita belum manggil dengan suara kita yang kencang ini, memanggil dalam hati saja, dia sudah mendengar. Makanya para sufi, orang-orang bijaksana, arif billah, itu dia tidak begini berdoanya mereka, tapi begini. Nggak begini, oh emang Tuhannya di langit, di atas. Kan Tuhannya bersamanya. Jadi Tuhan dekat dengan dia, doanya bisik-bisik. Bisik-bisik sebagai tanda keintim Tuhan. Ya. Itu hanya dirinya dan dirinya yang sejati yang mendengarnya. Gitu. Ya gitu ya. Sementara kita lanjut malam ini ayat 140 sampai 150. Ini kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. As-Su'ara yang artinya para penyair. Kita ini juga kan semuanya pada menjadi berlomba-lomba menjadi penyair yang bicara banyak hal tentang Tuhan, tapi boleh jadi sangat sedikit kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Hud dan Soleh dalam malam hari ini. Wa ma kana wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kazzabat Samudul mursalin is qala lahum ahuhum Shalih
ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullah wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin atut rokuna fi ma hahuna aminin fi jannati wa uyun wa zuru'i wa nahlin tal'uha hadim watan hituna minal jibali buyutan farihi fattaqullah wa ati'un wala ya sudah fattaqullah wa ati'un. Jadi dibuka ayat ini dan kazzabat samud mursalin inna rabbal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu bukan Tuhanku, Tuhanmu itu. Tuhan siapa yang kita sembah itu kan masing-masing Tuhannya. Jadi dia itu sesungguhnya yang aziz dan rahim. Jadi aziz, rahim. Makanya ada Rahman, itu kasih sayang luas. Ada Rahim, kasih sayang yang untuk kita sendiri. Sudah belum mendapatkan kasih sayang untuk diri kita sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau jangan-jangan cuma baru dapat Rahman. Maka yang ngucap Rahman, nah, mulutnya kan menganga. Man, gitu. Rahim, him, mingkem. Qobid, dan basit. Melepaskan, meluas, mengecil. Apa? Menggenggam. Jadi Rahman dan Rahim ini nama-nama atau ya nama-nama Allah Asmaul Husna yang paling sering kita ucapkan terutama ketika aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah aku memulai segala aktivitas dengan meluaskan kasih sayang dan menggenggam kasih sayang dari Allah. Itu sebenarnya apapun yang kita lakukan, meluaskan kasih sayang, kita berikan kasih sayang tidak hanya untuk kita simpan sendiri, kita berikan kepada siapapun yang kita hadapi, termasuk makhluk Tuhan yang lain selain manusia. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu dia yang paling perkasa dan paling penyayang. Jadi khusus kasih sayang penyayangnya ini untuk hamba-hamba yang telah memberikan kasih sayangnya, rahmannya kepada alam semesta. Makanya disebut wa arsalnaka illa rahmatan. Rahmat di situ bukan rahimatan, tapi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak aku utus engkau ke muka bumi, diutus engkau dalam diriku sendiri, kecuali jadi rahmat, menjadi pengasih, mengasihi dan menyayangi bumi kecil maupun bumi besar dengan segala isinya. Paling tidak bumi kecil mikrokosmos kita menjadi rahmatan lil alamin. Kita jaga tubuh ini supaya tetap segar bugar, supaya tetap bisa terbang melesat berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kendaraan ini, tubuh ini kita pakai sesungguhnya untuk kita jaga, kita pelihara, kita lindungi, kita kasih nutrisi yang paling mantap, yang paling oke nutrisinya, yang paling bagus gizinya, sehingga tidak gampang sakit. Baik sakit secara fisik maupun sakit secara mental seperti kebanyakan manusia modern di masa pandemi ini.
Itu. Kazzabat Samudul Mursalin. Dan kaum Samud ini pengikut atau orang-orang yang tinggal di zaman Nabi Soleh tinggal. Disebut Samud al-Mursalin. Itu antara Palestina dan Syria apa katanya dalam sejarah. Kazzabat Samudul Mursalin. Kaum Samud mereka pintar membuat bangunan-bangunan besar, pintar desain, ya, bikin bangunan, bikin hala, bikin patung yang disembahnya. Gitu. Dan mereka bertani, bercocok tanam, tapi kemudian kaya raya dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zabat Samudul Mursalin. Kaum Samud mendustakan utusan Allah. Rasul yang terutus kepadanya, sosok manusia, dalam hal ini Nabi Saleh alaihissalam, dan Rasul yang terutus kepada diri mereka masing-masing, yaitu kaum Samud. Yang membisikkan untuk benar dalam pengabdian kepada Tuhan, untuk cerdas dalam memilih Tuhan sebagai kepercayaan, atau the real God, Tuhan yang sesungguhnya. Nah, Tuhan sebagai Tuhan kepercayaan itu konsepsi manusia, belum tentu benar. Tapi yang harus kita temukan adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, di absolute reality atau al-haq. Isqala lahum ahu soleh ala tattaqun. Jadi kaum Samud telah mendustakan Rasulnya atau utusan yang terutus kepada dirinya berupa sosok manusia, yaitu utusan Allah Nabi Soleh, dan sosok utusan yang sejati disebut Rasul sejati yang selalu terutus kepada setiap hamba. Dalam hal ini kaum Samud. Kaum Samud tidak mau mendengarkan baik Rasul yang terutus ke dalam dirinya maupun Rasul dalam sosok seorang pembawa risalah, yaitu Nabi Soleh. Dua hal itu sudah didustakan. Kita sering nggak begitu? Jadi sosok cerita kisah-kisah para nabi ini sebenarnya sedang menceritakan, Al-Quran sedang menceritakan, ayat per ayatnya ini sedang berbicara kepada kita secara langsung. Jangan-jangan kita ini juga kaum Samud, yang ketika banyak sekali harta benda, lupa daratan, lupa kepada Allah, lupa kepada saudara-saudara yang perlu kita bantu. Misalnya seperti itu. Lupa ketika diberikan peringatan, tidak mau mendengarnya. Dia tutup telinga, dia tutup mata, bahkan dia nggak mau bertanya kalau kaitannya dengan kehidupan keabadian atau kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pikir dengan segala kekayaannya mereka bisa hidup selamanya. Ketika sakit mereka bisa berobat, bisa sembuh, bahkan bisa abadi. Nah, kaum Samud seperti itu. Kita boleh jadi seperti itu. Ketika diberikan nasihat, tapi tidak mau mendengarkan. Diberikan peringatan, masih tidak mendengarkan. Sekali, dua kali, tiga kali. Didatangkan pandemi ini, corona. Ini kecil baru, belum yang besar. Belum ada yang lihat kan sebesar pandemi itu virusnya. Di Zoom, sosial media kan paling segede bola bola tenis lapangan, ya kan, segitu saja sudah membuat kita bahkan seluruh dunia. Bagaimana bala tentaranya yang lain? Karena peringat itu penting supaya kita jangan terlanjur melakukan hal-hal yang dilarang.
Jadi cerita kisah Soleh ini cerita tentang manusia yang dalam perjalanan hidupnya selalu soleh, transformasi dari kegelapan menuju cahaya, dari ketidaktahuan mendapatkan ilmu pengetahuan, dari kebodohan sampai mendapatkan ilmu, dari kemalasan sampai mendisiplinkan diri untuk istiqomah di jalan Allah, bukan di jalan tauhid, bukan di jalan kafir, kegelapan atau kesesatan. Ketika Soleh mengatakan bahwa Allah tattaqun, kenapa kalian semua tidak bertakwa? Gitu. Karena mereka sudah dininakbobokan dengan kehidupan duniawinya. Inilah rasulun amin. Sesungguhnya aku ini utusan atau rasul yang diutus oleh Allah yang membawa kepada keimanan. Rasulun amin. Percayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang menyembah kepada Tuhan kepercayaan, bukan sesungguhnya Tuhan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Sudah belum kita menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan atau Tuhan-Tuhan selain Allah yang selama ini kita sembah. Makanya Samud datang memberikan peringatan kepada Soleh memberikan peringatan kepada kaum Samud supaya kembali ke jalannya, ke jalan Tuhan sebagai Allah yang the one and only God eksis. Satu-satunya yang eksis, satu-satunya yang ada, satu-satunya yang mewujudkan semua yang awalnya, asalnya belum ada atau tidak ada. Fattaqullah wa ati'un. Bertakwalah kalian semua dan taatlah. Gitu kan. Jadi kata-kata takwa itu dalam tafsir takwil Syekh Kasani, takwil Mula Sadra, Syekh Mula Sadra, itu kata-kata takwa diartikan wikoyah. Wikoyah ini perisai, shield, kayak perisainya siapa namanya itu, Captain America. Kan nggak pernah mati dia kan. Nah, ada perisainya, apapun yang datang selalu dihalau, dicegah dengan perisainya. Nah, perisainya sebagai simbol itu adalah yaitu tadi tamengnya itu, perisainya itu. Nah, kita menjadikan tameng, perisai, Allah kita jadikan perisai, Allah kita jadikan tameng, atau bahkan kita sendiri yang menjadi perisai itu. Ketika kita sudah diliput cahayanya. Makanya fattaqullah. Jadilah engkau perisai. Buat apa? Diri kita sendiri. Perisai yang menjaga kita untuk tidak gampang ternoda dengan dunia-dunia luar. Tidak gampang terjerumus, tercebur kepada kemaksiatan. Tidak mudah untuk terbawa, terambing ke dunia padang pasir kehidupan. Dan fata morgana. Dalam cerita Nabi Soleh ini, itu disebutkan bahwa ketika seorang hamba suluk berjalan di jalan Allah, mereka mengendarai, zaman itu banyaknya mengendarai unta. Simbolkan unta. Untanya unta betina sebagai simbol yang beranak pinak. Nggak pernah ada tuh disebutkannya itu binatang ternak tapi yang jantan. Al-Baqarah sapi betina.
Kenapa nggak disebutnya sapi jantan? Itu juga ada maksudnya. Dan kisah Soleh dengan kaum Hud juga diminta untuk apa? Untuk membuktikan kekuasaan Allah dengan mukjizatnya unta betina keluar dari gunung batu. Gitu. Ketika baca kisah Nabi Soleh, baca belum kisah Nabi Soleh? Belum. Tunjuk tangan yang belum. Kisah Nabi Soleh sudah baca? Jadi apa namanya, kisah Nabi Soleh ini kisah kita semuanya. Kisah Nabi Muhammad, nabinya Nabi Soleh kejauhan. Kisah Nabi Muhammad sudah baca belum? Banyak banget itu versi terjemahan kisah Nabi Muhammad SAW, paling detail, paling lengkap itu kisah Nabi Muhammad dari sebelum lahir sampai wafat. Paling detail ya kisah Nabi Muhammad, paling detail gitu. Kalau belum, sungguh saya sarankan untuk membacanya. Mudah-mudahan itu banyak inspirasi yang bisa kita lakukan untuk kita makin mendekatkan diri, bisa melebur pada kekasihnya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa mengenalnya kalau kita tahu kisahnya? Dari kisahnya maka kita menjadi yang tadi yang nggak kenal, maka menjadi kenal. Ketika kenal, maka akan makin pengen kenal. Ketika semakin kenal, maka makin sayang. Ketika makin sayang kepada Allah, pada Rasulnya, maka itu tadi, apapun yang terbersih akan terwujud seketika. Ya, gitu. Dalam cerita kaum Samud dan Nabi Soleh ini diceritakan bahwa kaum Samud minta bukti bahwa benar Nabi Soleh ini memang membawa risalah tauhid yang membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Apa? Ya munajat. Kemudian keluarlah unta betina dari gunung batu. Nabi betina itu siapa? Atau unta betina itu apa? Kan gitu pertanyaannya. Yang namanya unta pasti tunggangan. Ya kan? Apapun yang namanya tunggangan, apa kasar sekali, apa kendaraan. Ya, unta kan ditunggang, naik kuda, menunggangi kuda dan sebagainya kan. Jadi unta betina sebagai tunggangan. Apa yang menunggangi? Tentunya manusia yang menaiki unta. Ya kan? Jangan kebalik. Gitu. Jadi soleh adalah wakil dari diri kita sebagai yang menunggangi sifat-sifat kebinatangan yang tumbuh terus-terusan, nggak ada habisnya atau nggak ada puasnya, yang disimbolkan sebagai sapi betina atau unta betina. Jadi ketika disebutkan unta betina keluar dari gunung batu, itu artinya untanya dijadikan kendaraan. Kalau dijadikan tunggangan, berarti kita yang mengendalikan hawa nafsu itu atau ego itu. Ya. Itu. Nah, Nabi Soleh, hamba Tuhan yang sangat lihai, sangat piawai, menunggangi, mengendalikan hawa nafsunya. Pusing kalau baca terjemahan bahasa Al-Quran, kalau baca terjemahannya. Nyambung pasti, apalagi kalau belum baca riwayat kisah Nabi Soleh. Gitu.
Jadi kaum Tsamud ini mendustakan Rasul utusannya yaitu Soleh, karena Soleh mengajak umat manusia, mengajak kaum Tsamud untuk mengendalikan hawa nafsunya, jangan mengumbar sifat hedoni, mengumbar sifat foya-foya, jangan mengumbar sifat ria, sombong dan sebagainya, pamer dan sebagainya, merasa paling benar, paling suci. Itu kan yang terjadi pada saat ini. Nah, Nabi Soleh meminta mereka, menasehati, memperingati mereka untuk mengendalikan itu semua. Disimbolkannya dalam sejarah Nabi Soleh dengan kaum Tsamud, dia mengeluarkan unta betina dari gunung batu. Gunung batunya di mana? Kalau di Injil disebutkan jelas sekali itu. Di Mazmur itu. Di dalam Mazmur atau biasanya dalam doa-doa pujian itu kaitannya dengan seorang hamba munajat kepada Tuhan. Di gunung batu ini tempat aku untuk bersimpuh, gitu. Gunung batu itu sebagai simbol, itu kan tempat dataran yang paling tinggi. Dataran tinggi disebut gunung. Itu dataran yang paling tinggi di alam makrokosmos, di alam semesta disebut gunung. Ada Gunung Bromo, ada Gunung Semeru, ada Gunung Rinjani di Lombok, ada Gunung Agung di Bali, ada Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Di alam makrokosmos. Ada gunung di alam mikrokosmos, yaitu di dalam diri manusia. Di manakah dataran yang paling tinggi di dalam alam mikrokosmos, yaitu di tubuh manusia. Disitulah tempat yang paling suci. Nah, kalau ada tempat yang paling suci di dalam tubuh manusia, dalam bahasa agama disebut qalbu, qalbun mu'min, baitullah. Qalbunya orang beriman itu rumahnya Allah. Nah, ketika rumah Allah yang maha suci, mestinya yang tidak suci tidak ada. Kalau ada yang tidak suci, artinya dia dikendalikan oleh unta betina. Maka yang unta betinanya harus ditunggangi. Jangan kita ditunggangi oleh hawa nafsu. Yang membuat kita lupa daratan seperti kaum Tsamud. Gitu. Selanjutnya, sungguh maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada wakilnya sebagai pembawa risalahnya. Bagaimana mau taat kepada Allah, Tuhan Allahnya saja belum tahu. Bagaimana bisa menyembah dengan sebenar-benar yang menyembah Tuhan yang selama ini disembahnya saja nggak tahu yang kayak gimana sesembahannya itu. Tuhan yang diciptakan atau Tuhan yang dipersepsikan atau Tuhan yang disaksikan dengan mata kepala atau mata batinnya. Kan gitu selama ini. Nah ini. Jadi tidak bisa kita taat kalau kita belum tahu apa yang harus ditaati atau siapa yang harus ditaati. Atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Taatlah kepada Allah. Bagaimana bisa taat? Nggak tahu yang ditaati. Kalau Allah sebagai objek yang harus kita taati, tahu belum Allah yang kita harus taati? Belum tahu. Ya susah jadinya. Makanya sholat iya, melanggar kehidupan yang harusnya dilarang, itu kita tetap langgar. Gitu kan. Bagaimana bisa taat? Bentuk ketaatan itu kan kalau kita sudah benar-benar memahami objek yang
kita taati, ya kan? Yang melindungi, yang memelihara dan sebagainya, gitu kan. Apalah sebutannya yang kita taati, kan? Keyakinan konvensional dan seterusnya, yang disebut tantra, yang disebut yogi, yoga, reiki, macam-macam. Nah, ketika Nabi Saleh bicara tentang spiritualitas, bicara tentang ketuhanan, mengajak kaum Samud, mengajak kita semua untuk kembali ke asal, kembali kepada kesadaran murni, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, sebagus, sebaik apapun atau seseram apapun ceritanya tentang apapun, terutama tentang Tuhan, hanya berkutat di dimensi energi mentah alias tidak murni. Energi murni sama energi muntah kan mahalan yang murni. Bensin murni dengan bensin campuran kan mahalan yang murni. Emas murni dengan emas yang disepuh kan lebih mahal yang emas murni. Jadi murnikan hati, jernihkan akal dan pikiran untuk bisa selaras dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diajak oleh soleh kepada kaumnya supaya bisa taat. Ya, gitu. Jadi kaum Samud yang direkam dalam surat Asy-Syu'ara ini itu terkenal dengan pertaniannya yang luar biasa, ya, perkebunan yang luar biasa yang menghasilkan sekali tanaman, tumbuhan yang berlimpah untuk kehidupan kemakmuran, kehidupan duniawinya, sehingga menjadi kaya raya, tapi kemudian lupa daratan, menjadi serakah, menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutuslah Soleh sebagai juru penerang karena sudah kelewatan. Itu diajak untuk takwa, yang percaya dia, emangnya engkau siapa? Buktikan dulu bahwa engkau benar sebagai utusan Allah. Ketika diberikan mukjizat, ini kisah ya, kisahnya dalam sejarah begitu, yang tersurat, bukan yang sebenarnya. Maka dikeluarkanlah unta yang tadinya tidak ada, keluar dari gunung batu, unta betina. Situ. Nah, unta betina itu hakikatnya adalah hawa nafsu atau ego manusia. Soleh sebagai sang pengendali, sang maharuh atau ya zat Allah yang bersama dengannya. Karena soleh itu artinya islah. Jadi islah itu bertransformasi. Kita sering berdoa, ya Allah, karuniakan kepada kami anak cucu yang soleh, bukan pandai ngaji, bukan rajin sholat, tidak hanya berhijab atau pakai baju muslim terus, tapi soleh dan soleha artinya selalu bertransformasi dari fisik, dunia materi, menuju dunia energi, menuju cahaya di atas cahaya. Itu anak yang soleh dan soleha. Konsekuensinya, kalau sudah bertransformasi dari gelap menuju cahaya, pasti secara otomatis akan melaksanakan apa yang dianjurkan, apa yang diwajibkan dalam sisi agama-agama. Ya, sholat, ya beribadah ke gereja, ke ibadah ke rumah suci, ke masjid, dan sebagainya. Karena di sini kita tidak bicara agama, tapi melampaui agama. Kalau melampaui, bukan meninggalkan agama. Justru ketika sudah melampaui agama, makin kuat, makin kental syariat
agamanya. Dibungkus dengan syariat yang rapi. Syariat agama itu sebagai bungkus yang rapi. Kalau belum melampaui agama, maka biasanya syariatnya menjadi kaku. Jadi harus dilampaui. Pelampauan syariat agama itu yang diajak oleh Nabi Soleh. Itu yang diajak oleh Soleh alaihissalam untuk membawa umat manusia, membawa kita semua, kalau di kitab suci ini sebagai kaum Samud, yang sudah terlalu hedonis, terlalu menyembah selain Allah dan simbolkan sebagai berhala yang diciptakannya sendiri, atau bermegah-megahan dengan arsitektur bangunan yang mereka buat, akhirnya bermewah-mewahan, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan dengan segala apa yang dikaruniakan Tuhan. Sehingga lupa siapa yang memiliki itu semua atau yang memberikan itu semua. Maka diturunkanlah Soleh alaihissalam. Nah, Soleh ini aspek batin seorang hamba yang selalu bertransformasi. Itu yang mengendalikan, yang menunggangi, yang mengendai ego. Jadi ego, hawa nafsunya dikendalikan oleh Sang Maha Ruh yang ada dalam diri kita semuanya. Fattaqullah wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan kamu akan apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal ini di negeri kamu ini dengan aman, gitu kan? Ini maksudnya atutrakuna fi ma hahuna amini. Jadi aman ya dari kata amanah yu'minu imanan wa amanata wa amintan atau amin. Itu. Jadi kata-kata aminin merasakan ketentraman, keamanan sebagai bukti kita telah meninggalkan semua hawa nafsu atau ego yang menggelincirkan jiwa kita. Karena Allah sedang ketika Allah sedang bicara melalui bahasa manusia, itu kan Allah, Al-Quran itu kan speak of God, firman ilahi, gitu kan. God is spelling to us. Jadi Tuhan sedang bicara dengan kita dengan bahasa manusia. Kan luar biasa kan? Sampai Allah menurunkan dirinya ke dalam bahasa manusia supaya kita mengerti. Supaya kita mengerti bahasa Allah, maka tinggalkan hawa nafsu. Jangan kita dikendalikan oleh ego atau hawa nafsu. Dikendalikan oleh Sang Maha Ruh yang mestinya. Jadi kalau kita sudah meninggalkan ego atau hawa nafsu, kita akan hidup dalam amini, dalam keamanan, ketentraman, buah dari keimanan. Orang kalau sudah beriman, dia akan aman. Gitu. Kalau sudah aman, maka dia akan mendapatkan gelar Amin. Makanya Nabi Muhammad gelarnya Al-Amin. Ibunya Aminah. Jadi nggak ada yang kebetulan, bukan rekayasa itu, bukan bahasa Arab, bukan. Itu sudah satu kesinambungan bahwa dari sosok wanita yang Aminah, yang artinya sangat bisa dipercaya, maka untuk merawat sosok calon manusia agung itu Muhammad Al-Amin, yang juga sangat dipercaya oleh semua makhluk Tuhan. Dalam hal ini bangsa Quraisy pada saat itu, maka dia diamanahkan oleh Allah untuk mengandung sosok manusia agung Al-Amin. Makanya ini kan Aminah, bukan kebetulan, itu sudah kuasa Tuhan. Ada yang namanya Aminah atau ibunya?
mudah-mudahan sesuai karakternya ibunya baginda Nabi. Jadi dengan keimanan, dengan meninggalkan ego dan hawa nafsu, maka kita akan aman. Kalau sudah aman, kita akan mendapatkan kepercayaan. Al-Amin. Kalau sudah mendapatkan kepercayaan, pas diberikan amanah. Ngapain? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikan khalifah di muka bumi. Bumi yang makro maupun bumi yang mikro. Di bumi kecil ini. Kalau bumi yang kecil saja kita belum tahu, ya bagaimana bumi yang besar kita mau mengendalikan. Makanya para sufi, para wali, para ahlul haq, ketika mereka sudah meleburkan, menselaraskan dirinya, maka dunia dengan segala isinya ada di bawah telapak kakinya. Ini apa? Dikendalikan, dikuasai, itu ditunggangi. Kalau pakai bahasa ini, Nabi Muhammad lebih keren lagi tunggangannya. Apa tunggangan Nabi Muhammad? Nabi Soleh tunggangannya tapi betina. Nabi Muhammad tunggangannya buruk. Buruk itu binatang plus manusia. Berkepala manusia, tubuhnya kuda yang gagah perkasa. Bisa tembus 7 lapis langit. Itu. Jadi yang lain cuma binatang, tapi cuma Muhammad tunggangannya 2 rupa itu, manusia dan binatang. Jadi 10 ayat ini pesannya adalah bagaimana hamba untuk selalu berada di jalannya, untuk selalu menapaki jalan-jalan para nabi, para rasul, untuk bisa membawa kepada pintu masuk ke dalam cahayanya. Jadi boleh jadi dengan segala suka itu bisa membuat kita lupa, bisa membuat kita ingat. Kalau kita lupa, itu bisa menjadi kita fokus kepada drama luka itu, drama kehidupan kita. Sakit, takut, khawatir, gelisah, dan sebagainya. Sehingga siapa diri kita yang sejati tidak ditemukan atau tidak disadari. Dan itulah yang dilakukan oleh umat soleh. Itulah dilakukan oleh kaum Samud. Gitu kan. Jadi ilusi, diri ilusinya inilah yang mencabik-cabik kehidupan lahirnya dan batinnya. Sehingga di tengah kekayaan yang melimpah, tapi masih tetap merasa kekurangan. Di tengah keramaian, merasa hampa dan kesepian. Akhirnya luka batinnya semakin menganga dan hidupnya menjadi sia-sia. Nggak ada manfaat. Uang ada buat foya-foya, tidak menolong buat saudara-saudaranya yang kekurang. Jadi itulah yang dialami oleh kaum Samud, luka batin yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, oleh egonya, sehingga hidupnya tidak fokus kepada Allah. Nah, soleh mengajak, memperingati supaya meninggalkan itu semua, sehingga mengalami pencerahan, mengalami inspirasi kehidupan yang membawa kepada ketenangan. Aminin tadi. Dan membawa menjadi manusia yang bertakwa. Menjadikan Allah sebagai tameng. Bukan menjadikan ego sebagai tameng kita. Gua anak jenderal, lo jangan macam-macam lo sama gue, lo gua tembak lo. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ketika kita mulai menapaki alam pencerahan, mengikuti apa yang diperingati, apa yang diajarkan oleh soleh, yang selalu mentransformasi dari kegelapan menuju cahaya, konsekuensinya adalah mulai banyak kehilangan teman,
dan terasing dalam komunitas kebanyakan. Gitu. Hati-hati nih. Karena kita berproses dari identitas menuju autentisitas. Dari identitas orang ini kepada autentisitas kita yang sejati, yang asli, yang tidak beda dengan ilahi. Jadi ketika mulai menapaki jalan transformasi atau jalan soleh untuk mengendalikan hawa nafsu dan ego, siap-siap banyak kehilangan teman dan terasing dalam komunitas kebanyakan. Pasti ada yang bertanya, kenapa? Karena mereka yang mulai menapaki jalan spiritual, jalan menunggangi hawa nafsu, jalan mengendalikan ego, mereka sedikit demi sedikit mulai kehilangan identitas palsunya. Yang muncul adalah autentisitas keaslian jati dirinya. Gitu. Lewat apa? Lewat pengendalian diri. Tadi kalau ditanya untuk bisa kun fayakun. Pengendalian diri supaya kita bisa selaras kepada Sang Ilahi. Terus koordinatnya bagaimana? Titik pusatnya bagaimana? Keterhubungan kita, Nur Insan ini kepada Nur Muhammad, lebur kepada Nur Ilahi. Jadi koordinatnya kan pada agama. Apapun agama silakan. Nggak punya agama juga nggak apa-apa. Tapi pada mereka yang telah mengenal sejatinya diri, itulah yang diterima kembali ke asal. Bukan bungkusnya. Bukan bagian luarnya. Tapi yang diterima adalah sejati dirinya. Sehingga bisa terhubung kepada Sang Ilahi. Gitu. Jadi, pesan moral atau pesan 10 ayat ini mengajak kita semua untuk benar-benar menjadikan segala harta benda, ya, kebun yang banyak menghasilkan kekayaan, sawah yang menghasilkan panen yang banyak, yang membuat diri kita makmur, pekerjaan, profesionalitas, jabatan, apapun bentuknya yang sedang kita diamanahkan, jadikan itu semua sebagai kendaraan untuk bisa mengantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jangan cuma dipahat, dibagus-bagusin, ornamen rumah kita, gunung-gunung itu dijadikan rumah, diberikan ornamen, hiasan, segala macam. Tapi gunung yang sejati, rumah Allah yang sejati, masjid yang sesungguhnya yang ada di dalam diri, tidak pernah dihias dengan hiasan yang indah. Tidak pernah didekorasi dengan sesuatu yang membuat kita nyaman di sana. Kita seringnya berlomba-lomba membangun masjid, bangunan yang di luar. Membangun rumah, home sweet home. Baiti jannati, rumahku, surgaku. Rumah yang membawa ketenangan, rumah yang membawa kepada kondisi kedamaian. Itu. Jadi sebagai penutup, jadikan Allah sebagai tameng atau wikoyah, dan jadilah hamba yang bertakwa. Untuk bertakwa, kendalikan hawa nafsu sebagaimana dicerminkan soleh mengeluarkan unta betina dari gunung batu. Kalau pernah baca sejarah tentang Al-Halaj, ketika dia diundang makan murid-murid, lagi makan-makan enak, Al-Halaj bawa anjing ke tempat prasmanan, tempat makan-makan itu.
semuanya muridnya mukanya muka marah. Gimana sih lagi makan enak bawa anjing keluar gitu. Gurunya ngomong, lebih baik anjing yang sudah saya keluarkan atau kalian semua yang masih didominasi oleh anjing yang ada di dalam. Kata Al-Halaj begitu. Jadi dikendalikan oleh sifat kebinatangan yang rakus, yang serakah, yang nggak tahu diri, dan sebagainya. Maka kendalikan diri ini, maka kita akan mengenal siapa diri kita. Yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau sudah mengenal Tuhannya, maka mereka bisa merambah medan operasi dalam kehidupannya, apapun bentuk medannya. Bos maupun di dalam mikrokosmos, alam sogir maupun alam kabir. Jadi jati diri itulah yang hadir di dalam diri kita, yang manifest, yang berkehendak, yang punya kuasa, dan sebagainya. Yang ada 7 sifat itu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Sekian dari saya, singkat saja. Mudah-mudahan dalam diskusi tanya jawab ini bisa lebih kita eksplorasi apa sih yang dimaksud itu semuanya yang barusan saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, yang mau apresiasi, atau yang mau berbagi pengalaman. Monggo di mute, dibuka mikrofonnya. Apa saja kaitannya yang minggu lalu atau yang barusan. Ya, monggo silakan. Ya. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Romo, kajian hari ini alhamdulillah dalam banget ya. Ya. Romo tadi kan mengatakan qalbun mu'min baitullah. Ya. Berarti baitullah itu ada di dalam qalbun orang mukmin. Seperti itu ya, Romo. Ya. Ya. Terus? Saya yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya menjaga kolbu ini agar selalu suci dan bisa selalu terhubung dengan Allah? Itu yang pertama, Romo. Ya. Boleh nambah ya, Romo? Ya, monggo. Ya, terus Romo tadi bilang, ya siapa yang mengenal Allah, dia akan menyaksikannya. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Allah. Seperti itu ya, Romo? Iya. Nah, terkadang kan keimanan kita ini nggak selalu di atas gitu ya, Romo. Ya betul. Naik turun. Soalnya itu saya yang ngalamin juga seperti itu. Jadi kita kadang sudah ke naik turun. Nah, bagaimana tuh caranya menjaga kita agar tetap gitu keimanan kita tuh nggak naik turun. Nah, berarti kan seandainya kita sedang turun, ya apakah itu juga disebut hijab gitu ya, Romo? Yang Romo suka bilang kan hijab itu ada banyak sekali. Nah, itu seperti apa? Mohon pencerahannya, Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak siapa nih? Mbak Yunita. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, gimana menjaga kolbu agar tidak mudah itu tadi tercemar gitu kan? Ya, satu, kalau dalam surat apa ya, lupa saya itu, walail walayalin. Jadi ada dalam satu ayat yang dikatakan bahwa ketika kita mau selalu menjaga atau diberikan kemampuan menjaga ruang batin itu terhindar dari noda-noda, yang paling pertama adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, mengingat Allah, akan membawa kita menjadi waspada, pribadi yang waspada. Selalu ingat, zikir itu artinya ingat. Nah, untuk bisa mengingat kepada Allah, artinya
kita harus sering kembali. Dalam bahasa agama itu disebut taubat. Jadi taubat ini bukan cuma ngucap astagfirullahaladzim, minta ampun, mohon maaf gitu kan, meninggalkan perilaku yang dianggap dosa dan tidak mengulanginya lagi. Bukan cuma itu taubat itu taubat anak-anak kalau yang begitu. Jadi taubat yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mampu menyingkap gelapnya malam kehidupan kita ini. Gelapnya aspek jiwa kita yang gelap. Bagaimana menyingkap itu sehingga senantiasa bersih. Itu yang disebut taubat. Taba yatubu taubatan. Jadi at-taubah al-maut wa at-taubah. Kematian sebagai raja yang paling menakutkan umat manusia, kan raja yang paling menakutkan manusia adalah kematian. Apalagi di masa pandemik ini. Ini sudah bagus. Tiap hari, 2 bulan, tiap hari berita ribuan orang mati karena corona. Gitu kan. Makanya yang paling menakutkan umat manusia adalah kematian. Nah, bagaimana supaya kematian itu tidak menakutkan, tidak membuat kita gelisah, gundah, khawatir, dan sebagainya, stres, maka sering-seringlah kembali ke dia itu. Dengan cara bahasa agama disebut taubat. Itu artinya kembali kepada jati diri. Yang tadinya ibarat kita ini sudah transparan seperti gelas lampu itu, lampu teplok itu kan putih itu, ya kan, lampu kacanya itu. Nah, begitulah jiwa manusia, di dalamnya ada cahayanya. Kalau batinnya, jiwanya itu bersih, kacanya bersih tanpa noda, maka cahaya yang di dalam bisa menerangi dirinya dan menerangi yang di luar. Nah, kalau jiwanya kotor, ada 1 noda, 2 noda, bahkan menyelimuti semua jiwanya, maka akan tertutup hitam. Jadi ketutup hitam kacanya, maka cahayanya tetap ada di dalam kolbu itu, tapi tidak memancaри, menerangi dirinya, apalagi menerangi di luar dirinya. Terus bagaimana caranya? Sering-seringlah membersihkan the dark side of our soul, aspek gelap dari jiwa kita itu. Caranya salah satu dengan bertaubat, selalu kembali kepadanya. Bagaimana bisa kembali kalau kita belum kenal? Kenali dia, temui dia. Kalau sudah ketemu, sering-sering kembali untuk menemuinya. Kalau sudah sering ketemu, maka sering-sering mengingatnya. Di mana saja, kapan saja, terutama pada waktu sholat. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Aqimus sholat li zikri. Jadi orang yang bertobat itu bukan mengucap istighfar, mohon ampun, mohon maaf, bukan. Tapi orang yang menyadari untuk kembali bahwa dirinya ini nothing, tidak punya apa-apa. Dirinya ini kotor tanpa campur tangan Allah yang maha suci dan mensucikan. Makanya selalu lebuhkan diri ini kepada Allah. Dengan cara zikrullah, mengingat Allah di mana saja, baik dalam berdiri, duduk, berbaring, dalam berkendaraan, di rumah, dalam segala aktivitas, jangan dilupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk menjaga kolbu supaya tetap steril. Gitu. Yang kedua, keimanan itu yankus waya, naik dan turun. Caranya ya itu tadi, hindari siapapun atau apapun yang membuat kita menjauh dari Allah.
siapapun manusia, biasanya kita diuji oleh orang-orang yang paling dekat, suami, istri, anak, orang tua, mertua, kakak, adik, biasanya tuh. Itu. Jadi biasakan diri ini selalu menjauh dari yang membuat kita makin jauh dari Allah, siapapun atau apapun. Apapun atau siapapun yang membuat kita makin dekat kepada Allah, makin naik keimanan kita, lakukan. Kan bisa aja malam ini nonton sinetron di TV, nonton Netflix minggu-minggu libur ini. Tapi kenapa ikut kajian diskusi ini? Dalam rangka meningkatkan keimanan, boleh jadi meningkatkan pemahaman dan kesadaran. Gitu. Jadi sederhana, apapun yang ada di sekitar kita bisa mendekatkan dan bisa menjauhkan kita dari kesadaran ilahi, dari meningkatnya keimanan atau menurunkan keimanan. Ikut pengajian diskusi begini pun bisa menurunkan keimanan. Kalau yang ditanya adalah cuma pengen tahu doang, bukan pengen dilaksanakan atau diamalkan dalam kehidupan keseharian. Makanya Tuhan berikan dalam ayat berapa banyak orang yang sholat, tapi sholatnya dimurkai. Fawailul lil musholin. Gitu kan. Allazina hum fi sholatihim sahun. Gitu. Fawailul, celakalah orang yang sholat. Gitu. Celaka orang sholat. Kok celaka? Mestinya kan yang sholat bahagia, nggak celaka. Ini celaka. Kalah orang yang ikut pengajian. Kalau pengajiannya itu keluar dari pengajian, ya maki-maki saudaranya yang non-muslim, bahkan menghina, melecehkan, membuli, bahkan membunuhnya. Gitu. Jadi jangan berhenti. Celakalah orang yang sholat, celakalah orang yang haji, celakalah orang yang ngaji, celakalah orang yang umroh. Semuanya, apapun aktivitas kita bisa mencelakakan. Kalau itu tidak dibarengi dengan kesadaran. Zikrullah, mengingat Allah yang selalu membersamai kita. Ketika Allah membersamai kita, yang muncul adalah Dia, bukan wajah manusianya kita ini yang penuh dengan topeng. Saya kira demikian, Pak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Romo. Jadi dengan taubat ini memerlukan keberanian untuk keluar dari lorong gelap kehidupan kita. Harus berani melek hingga fajar. Nah, taubat itu berani melek hingga fajar. Ngapain? Istiqomah. Ngapain? Menemui Dia. Menemui sang jati diri, sehingga diri yang palsu tenggelam. Yang muncul jati diri yang sejati. Kalau jati diri yang sejati yang muncul dalam tiap aktivitas diri kita, itu akan membawa keselamatan, perlindungan, keamanan, dan kedamaian, ketentraman. Itu tobat, masih ada 9 lagi, tobat aja dulu, gitu. Ya, oke ya. Monggo yang lain, silakan. Ya, monggo, silakan. Mau tanya. Ya, ya. Mungkin saya cerita sedikit dulu 10 menit ya Romo ya. 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 Di sini kan mengenali diri sejati itu berarti kan kita menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menyaksikan. Yeah. Nah, di sini alhamdulillah saya di 5 tahun yang lalu dibimbing seorang mursyid, guru spiritual saya menyaksikan cahaya nur itu gitu loh. Nah, jadi yang ditanyakan di sini itu kan harus sering saya meniti diri ke dalam diri saya gitu kan. Nah, di saat saya melakukan meniti diri sejati ke dalam diri saya,
Kan di situ itu Romo kita merasakan satu titik cahaya terang. Nah setelah itu adanya cuma napas luas gitu loh. Dan di dalamnya itu kita nyaman banget. Di dalam space itu, di dalam kalbu saya itu. Saya mungkin menamakan itu space yang ada di kalbu saya gitu loh. Yang space-space yang lain tuh sampah-sampah tuh saya buang. Yang ada tuh di yang itu tuh adanya itu bentangan cahaya yang luas sama napas saya. Tubuh ini pun tidak berasa. Yang saya rasakan lama-lama saya di dalam situ, Romo, saya tiba-tiba merasa suatu ketakutan. Saya ingin membuka mata saya dan ingin kembali gitu loh. Itu. Kenapa saya? Padahal saya di situ tuh nyaman sekali di saat mungkin saya bilang hening ya, mungkin tepatnya gitu, bersemedi atau whatever lah namanya apa gitu. Tapi waktu di saat meniti diri saya sejati itu saya lama-lama tuh saya kalau dalam hening tuh kayak takut gitu. Itu saya kembali. Romo, kok hilang? Halo? Romo? Mana suaranya? Hilang sepertinya Pak ya Sumarno ya, Romonya. Ya. Gangguan. Romo. Ya, terus aja. Ya, ini lagi nggak stabil nih internet ya. Monggo dilanjut. Tadi sampai apa tadi mengalami enak Iya. itu suasana. Terus? Ya terus. Tapi setelah itu lama-lama kok saya jadi takut tuh Romo. Takut. Saya kan dalam keadaan mata tuh tertutup gitu. Nah, tiba-tiba kok saya takut tuh saya buka mata saya pelan-pelan gitu loh. Itu yang kenapa saya ngerasakan pada di saat di space itu dalam kalbu saya itu saya nyaman sekali menemukan suatu ketentraman hidup saya setelah saya buka. Kan saya suka meniti diri ke dalam gitu. Setelah saya meniti ke diri itu saya merasakan I'm single moment tuh happy lah. Saya senyum aja tiap saat gitu loh. Terlepas saya mau nggak punya uang, susah atau apa. Saya senang aja. Jadi ada Allah bersertaku. Itu yang selalu bersenayan di dalam kalbuku gitu. Tapi kenapa saya nggak sedih? Kok saya takut ya? Itu kenapa perasaan takut itu ada gitu loh Romo. Terima kasih Romo. Tolong mohon pencerahan. Jadi ya karena di situ masih ada ego yang mengikut dalam perjalanan. Artinya kita masih mempersepsi. Gitu. Kalau masih bisa mempersepsi, mengatakan itu Tuhan, ya itu bukan Tuhan. Memangnya Tuhan cahaya. Siapa yang bilang Tuhan cahaya? Al-Quran itu kan ya informasi Al-Quran. Benar, kalau kita batasi hanya sekedar cahaya, yaitu masih dalam wilayah persepsi akal pikiran manusia. Apapun yang masih bisa dipersepsikan, itu bukan Tuhan. Makanya ketika dalam perjalanan suluk itu, kita masih ada rasa nyaman, rasa takut, masih ada. Itu kan masih ada dualitas namanya. Padahal yang ada adalah one single reality. Hanya satu realitas mutlak, yaitu hanya dia saja. Kalau hanya dia saja, bagaimana mungkin takut? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gitu. Yang takut itu berarti ketika mengadakan penelitian ke dalam diri ke dalam, meniti diri ke dalam, artinya egonya masih ngikut. Hati-hati itu. Itu. Bagaimana caranya? Lepaskan ego. Makanya penting menjaga air wudhu. Menjaga air wudhu artinya bukan setiap ini kita wudhu, itu syariatnya. Hakikatnya
penting bagi diri kita menjaga kesucian, melepaskan segala kemelekatan. Wudhu itu artinya meletakkan segala kemelekatan kepada segala sesuatu selain Allah. Itu penting. Kapan? Ya kapan aja, di mana? Di mana saja. Dalam rentang 24 jam waktu sehari semalam yang diberikan, ya kita harus bisa meletakkan segala sesuatu selain Dia. Bagaimana mungkin dalam perjalanan menuju Allah kita bawa-bawa ego? Itu musuh yang paling besar. Makanya jangan persepsi kayak gitu. Makanya apa namanya, hati-hati. Ego itu luar biasa itu. Enunya, triknya, akal bulusnya istilahnya itu luar biasa itu. Pergi loh, dia pergi ngumpet di dasar paling dalam tubuh kita. Pergi enggak? Enggak pergi dia, cuma ngumpet aja di bawah. Permukaannya tenang, bersih, bisa ngelihat kok dasarnya. Dikocak-kocak lagi saja bagian bawah, jadi goyang-goyang lagi, naik lagi dia, keruh lagi permukaan. Ego itu begitu, makanya dia benar-benar ego kita matikan pun juga nggak mungkin, jadi harus kita kendalikan. Kendalikan bahasa Nabi Muhammad, aku Islamkan itu jin, setan, iblis itu. Bukan jinnya beragama Islam, bukan. Tapi diislamkan artinya ditundukkan, dikendalikan oleh Sang Maha Ruh yang Maha Suci, yaitu Muhammad. Itu. Paham ya di sini? Oke? Ya, gitu. Jadi jangan bawa-bawa ego. Jadi ketika mau meniti ke dalam diri, jangan bawa-bawa urusan dunia. Apapun bentuknya. Apapun. Kosong saja, kosongkan hati, kosongkan pikiran, bahkan kosongkan kolbu. Ini Imam Ghazali selalu mewanti-wanti, maka aku akan berada di sana, akan terlihat aku di sana. Kalau sudah terlihat, nggak ada rasa takut. Kalau masih ada rasa takut, berarti bukan dia. Kan yang tahu Allah ya Allah. Kalau yang tahu Allah adalah rasa takut, berarti bukan Allah yang disaksikan. Yang menyaksikan juga bukan Allah. Bagaimana mungkin saya masih ada? Saya berada di dalam Sang Maha Ada. Masih bisa gitu seorang hamba sahaya di hadapan, masih ada artinya seorang saya di hadapan Sang Raja. Kan nggak ada artinya. Terserah Sang Raja mau diapain aja kan gitu. Ngomong aja nggak bisa, mikir aja nggak bisa. Kalau masih bisa berpikir, artinya egonya belum sepenuhnya dikendalikan. Belum sepenuhnya diislamkan. Maka jalan satu-satunya untuk bisa meniti ke dalam diri adalah totally surrender. Sah total, udhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam kepasrahan yang totalitas. Secara mental, secara moral, secara intelektual, akal pikirannya juga diislamkan, dikendalikan. Dan secara spiritual, baru kita bisa melebur Arabtullah tarkil al-afkar. Aku mengenal Allah, Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Jadi yang mengenal dirinya, dirinya. Bukan aku ego Yusuf. Bukan aku Aini, bukan aku Gita, bukan aku Suwarno, bukan aku Ari dan sebagainya. Tapi aku yang sejati, yang mengenal yang sejati. Jadi kalau masih ada sedikit pun ego, berarti yang disaksikan itu bukan Tuhan. Yang menyaksikan juga bukan Tuhan. Itu hawa nafsunya. Itu hati-hati dalam perjalanan. Tipis sekali. Betul. Monggo silakan yang lain. Apa? Ada lagi yang lain?
Ya, Mas hati-hati. Halo, halo. Ya. Nah, kemarin dalam Theory of Creation, 7 tahapan itu dari ahadiyah sampai insan kamil. Nah, bagaimana mencapai itu, rahasia itu? Nah, itu dikatakan di sini kita harus melewati 10 tahapan. 1, bagaimana kita menyingkap rahasia taubat. Bukan sekedar wiridin astagfirullahaladzim, aku mohon ampun, nggak mau ngulangi lagi perbuatan dosa itu atau mau meninggalkan semua perbuatan dosa. Bukan itu tobat itu. Tobat itu selalu mengembalikan segala persoalan apapun dari yang paling kecil sampai yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya innallaha yuhib tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sungguh mencintai orang-orang yang selalu kembali kepadanya. Gitu. Jadi kalau sakit jangan buru-buru nyari obat, kembalikan kepada Allah. Maksud engkau apa ngasih aku penyakit? Adakah kehidupan lahir batinku yang tidak seimbang? Kalau ada masalah di rumah itu, adakah kehidupan aku, anakku dengan suami, istri, orang tuaku yang tidak seimbang? Itu jangan buru-buru menyalahkan pihak luar, apapun bentuknya. Jadi taubat itu harus benar-benar dipahami sebagai jalan kita untuk selalu bisa kembali kepadanya. Dengan apa? Al-maut huwa at-taubah. Kematian adalah cara yang paling cepat untuk bisa kembali kepada Allah. Allah yang maha mencipta, Allah yang maha mewujudkan, Allah yang maha mengendalikan, Allah yang maha membukakan semuanya. Apapun nama-namanya. Itu. Jadi, al-maut huwa at-taubah. Untuk bisa kembali, jalannya mematikan diri-diri kita yang banyak palsunya. Banyak kan diri palsunya kan? Ada. Ya, mati sebelum mati yang sesungguhnya. Betul sekali. Iya. Betul. Yang kedua, stop ya yang kedua, untuk bisa teori penciptaan yang bisa kun fayakun, sabar. Karena sabar itu salah satu nama Allah. Bahkan nama yang terakhir, as-sobur. Semuanya bisa lewat, tapi sabar. Kadang ini ujian yang paling berat. Jadi sabar harus benar-benar sampai kepada sobur. Ikhtiar maksimal, kemudian sabar dengan segala ketentuan, kuasa, dan kehendak ilahi. Bisa nggak? Sabar. Ngomongnya sih gampang, sabar. Sabar, sampai kapan? Pasti sampai kapan? Nggak tahan nih, gitu biasanya. Yang ketiga, syukur. Sebagai tanda bahwa semua sudah sempurna dengan segala apa yang telah Allah berikan. Tidak ada sesuatu pun yang belum Allah berikan kepada kita. Semua telah, sedang, dan akan selalu sempurna. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya Allah ciptakan itu semua. Apapun yang terjadi dalam kehidupan masa lalu kita saat ini maupun yang akan datang, dan kita syukuri yang ada saat ini. Ketika bersyukur, artinya kita memakai kan juga nama Allah Sang Maha Mensyukuri. Jadi dia mensyukuri dirinya telah menciptakan semuanya. Berupa ketika kesyukuran itu dilakukan dengan segala apa yang diberikan oleh Allah, maka jangan kita berharap yang belum ada.
yang ada saja kita syukuri, itu akan membuahkan berlipat-lipat ganda rezeki yang didatangkan kepada kita. Caranya sekali lagi, taubat yang pertama. Ittaqullah, kan gitu, takwalah kepada Allah. Kemudian, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Jadi jadilah bertakwa, jadilah orang yang bertakwa. Nah, ciri orang yang bertakwa di surat Al-Baqarah, beriman. Yu'minuna billah wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat, diawali dengan iman, dengan penyaksian kepada Allah. Itu ciri orang bertakwa. Nggak bisa kita bertakwa tanpa kita menyaksikan kehadiran wajah Allah di mana saja. Karena kemana saja kita menghadap, disitulah wajah Allah. Kalau kita sudah menghadap dan kita merasakan kemana saja kita menghadap, di situ wajahnya, maka kita akan selalu diliputi oleh Dia. Itulah orang bertakwa. Ketika dia sudah mampu beriman, mendirikan yuqimunas shalah, mendirikan sholat, artinya menyambungkan dirinya kepada Allah, baru dia bisa bersyukur. Yang keempat, zuhud. Menjaga diri dari perbuatan yang subhat, yang sia-sia. Sama, apapun perbuatan yang sia-sia, yang nggak ada gunanya, tinggalkan. Banyak kan? Banyak, apapun yang membuat. Ya, jadi jangan buang-buang waktu. Jangan menunda-nunda apa yang bisa dilakukan hari ini, ditunda sampai besok. Tapi lakukan yang terbaik hari ini dengan penuh kesyukuran. Bersyukur atas karunia yang Allah berikan, karena masa lalu sudah menjadi cerita, masa depan masih menjadi misteri, masa sekarang adalah hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita. Syukuri dan jaga diri kita supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kelima, ridho. Rodiyah mardiyah. Makanya dalam Al-Quran disebut radiyatam mardiyah. Fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Jadi ridho atas segala ketentuan, kuasa dan kehendak ilahi, itulah yang terbaik buat kita semua. Sehingga kita mampu keluar dari terowongan gelap kehidupan kita. Yang harus kita terus daki, harus kita telusuri sampai kepada tujuan. Kendaraannya ya tubuh ini. Yang ke berapa nih? Yang keenam, ikhlas. Ikhlas. Yang keenam, ikhlas. Ikhlas itu holis. Holis itu ya bisa ada yang mengatakan, ulama mengatakan holis itu mengosongkan. Jadi habis memberikan kebaikan ya udah kosong aja, seolah-olah kita tidak melakukan kebaikan gitu loh. Jadi ikhlas, tulus, sehingga tidak ada noda yang menodai segala perbuatan kita. Jadi tetap suci dari merasa ingin dipuji, suci merasa ingin pamer dan sebagainya gitu. Yang ketujuh dari ridho, ikhlas, yang ketujuh itu taslim. Taslim itu yaitu tadi pasrah. Pasrah yang aktif, bukan pasrah yang negatif atau pasif. Jadi pasrah yang aktif itu tadi udhulu fisilmi kafah. Jadi masuklah ke dalam Islam, masuklah ke dalam kepasrahan yang totalitas kepada Allah. Artinya apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau kita ridho Allah sebagai Tuhanku,
maka kita ridho apapun yang terjadi itu sebagai yang terbaik buat diri kita. Tidak terpengaruh oleh dualitas baik dan buruk, tidak terpengaruh oleh kualitas sedih dan bahagia, suka dan duka, tapi kita mampu melampaui itu semuanya. Karena ketika kita taslim, maka kita akan tidak tarik dalam dekapannya. Pasrah sepasrahnya gitu kan. Ke-8, tawakal. Tawakal itu kata-kata wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi bertawakallah kepada Allah, bergantunglah hanya kepada Allah. Karena Allah bergantunglah kepada ruh yang ada di dalam. Allah Subhanahu wa taala itu. Bergantunglah hanya kepada cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya bukan cahaya. Itu jadinya. Kalau masih disebut cahaya, bukan dia. Itu. Lalu fana yang ke-9. Jadi menghilangkan aku, maka hadirlah dia. Itu yang disebut fana. Makanya ada iman fanai, ada iman lisani, ada iman fanai, ada iman suhudi, ada iman istigroki. Nah, yang paling tinggi itu iman istigroki, iman hudi menyaksikan. Ada yang disaksikan, ada yang disaksikan. Berarti ada hamba, ada sang pencipta. Masih ada 2, belum tauhid itu. Yang kedua ada iman lisani, cuma ngucap doang, aku beriman, aku percaya pada Allah. Itu apalagi? Yang ketiga iman fanai. Fana itu artinya lebur dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam asma'nya, dan dalam af'alnya. Tadi kalau katanya sudah meniti ke dalam, kenapa masih af'alnya manusia yang ada, bukan af'alnya ilahi? Itu kalau af'alnya ilahi, pasti sifatnya terwujud di sana. Pasti nama-namanya termanifestasi di sana. Maka af'alnya pun adalah af'alnya Allah. Yang melihat, ya Allah. Yang dilihat, ya Allah. Kan yang ada cuma dia. Kita kan nggak ada. GR aja kita ngaku ada. Makanya nggak maju-maju, ngaku ada sih kita kan gitu. Coba nggak ada. Berusaha mewujudkan yang maha ada. Maka semuanya akan diadakan oleh Allah. Jadi fana atau iman fanai itu ketika kita lebur dalam zatnya, maka sifat-sifatnya, nama-namanya akan termanifestasi dalam af'al kehidupan keseharian kita. Makanya baru terbesit, sudah terwujud apa yang diinginkan, yang dibutuhkan itu. Yang terakhir, mahabbah. Mahabbah artinya cinta. Do everything with love, create everything with love, and love what you create. Kalau jadi Tuhan, jangan nanggung, jangan cuma jadi Rabbun, tapi Rabbul Alamin. Yang mencipta, yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi, yang menumbuhkan, yang mengembangbiakan, sudah waktunya harus ditiadakan, diwujudkan lagi yang baru. Karena dia kullas yaumin huwa fi sa'nin. Dia selalu senantiasa sibuk mencipta, sibuk mendesain, sibuk mengkreasi apa saja. Karena dia maha menghidupkan, semuanya dihidupkan melalui tangan-tangannya. Maka 10 ini kalau kita lewati terowongan gelap, aspek jiwa kita yang gelap ini, dengan 10 ini, maka kita bisa menjadikan
mewujudkan apa yang difirmankan, kun fayakun. Nah, kita sudah mengenal jati diri, kita tahu medan operasi. Kita sudah petakan semuanya itu. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijaga, apa yang harus dipelihara, dilindungi, dikembangbiakkan. Kalau sudah harusnya dimatikan, ya dimatikan. Gitu. Monggo, ada lagi? Silakan. Kalau sudah tidak ada, monggo silakan. Sudah 9:30 ya? Ya, sudah lewat. Lewat. Sana, sini sudah jam Jam 11. 11. Iya, di Sulawesi. Ya, lebih cepat 1 jam. Sudah jam 10:30. Sini 9:30 lewat. Ada siapa tadi? Siapa tuh? Saya kasih 5 menit lagi, monggo silakan. Jadi direnungkan, sudahkah kita menjadi soleh? Kalau belum, cari. Itu petunjuk yang membuat kita menjadi soleh. Bukan rajin sholat, bukan rajin ibadah, tapi bertransformasi dulu. Gitu. Bertransformasi dari gelap menjadi cahaya, dari materi menjadi energi, menjadi vibrasi, menjadi cahaya. Bukan cahaya yang itu, tapi cahaya yang clear light. Yang clear light. Bukan yang merah, bukan yang hijau, bukan yang kuning, Pasti clear light. bukan yang biru, tapi yang clear light, yang transparan, nembus ruang dan waktu. Nah, itu yang benar. Dan itu sudah tidak ada ranah yang bisa mengucapkan itu. Yang ada adalah kadang gitu ya Romo ya. Nembus itu kita bisa ngelihat hal-hal yang itu. Bisa. ya itu goibiyah lagi jadinya, gitu kan? Gitu. Iya, bisa ngelihat ini itu, sawat kalau udah bisa ngelihat ini itu. Oh enggak, saya udah apa ya, waktu umroh sebelum COVID tuh saya kan COVID juga, udah COVID tuh Februari lah. Tiba-tiba saya Safa Marwah itu saya di situ benar dijagain sama orang yang membantu saya di situ. Saya pengen di sini mau zikir, saya zikir lah, saya bilang gitu dulu. Yeah. Terus dulu dia itu saya ngelihat kehidupan gitu, kehidupan dalam itu banyak seperti kayak kehidupan kayak gitu. Yeah. Tapi saya senang ngelihatnya kayak gitu. Ini orang kedua yang saya ceritakan di sini, Kak Romo, nggak pernah saya ceritain. Gitu. Jadi itu semuanya bukan kita melihat, kita diperlihatkan oleh dia. Ya, beda. Jadi kita diputar film, diputerin. Ya, kayak diputerin. Karena Romo bilang tembus itu, saya langsung flashback. Jadi sebenarnya kita sedang diperlihatkan oleh Zat yang Maha Melihat. Kan sesungguhnya yang menembus ini siapa? Allah. Yang ditembus siapa? Nah, itu. Bukan aku personality gitu, tapi akunya. Ya, makanya identitas harus hilang. Yang muncul ada autentisitas yang sejati. Gitu. Ada lagi? Ya. Kan Romo ini diskusi sedikit yang tadi Romo kan tadi saya berpikir gitu loh. Berarti itu bukan cahaya yang light yang saya pengasihan saya itu gitu loh. Tapi saya pernah dalam keadaan kan kita ini saya lah khususnya, bukan kita gitu, come and go setiap problem kehidupan gitu. Di saat saya ingin hening kayak gitu, kalau saya lagi big problem itu saya nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Gelap. Makanya kan tadi saya bilang, tinggalkan akal pikiran, gitu kan. Arabtullah bitarki al-afkar. Ini Imam Ghazali loh, di Ihya Ulumuddin. Aku mengenal
bisa berjumpa pada Tuhanku ketika aku menanggalkan semua akal pikiranku, pikiran yang macam-macam itu. Iya kan? Betul. Satu saja pikiran dunia dibawa, nggak bakalan bisa. Iya. Itu. Nah, pertanyaannya Romo, tadi Babe saya seperti saya ending itu, saya sudah di zona yang space di mana saya aku bukan aku ini, akunya Tuhan, akunya Allah, cuma ada napas dan ruangan yang dalam space itu. Tapi ya itu tadi saya kenapa ada tiba takut, ada lagi ego. Nah itu berarti belum sepenuhnya menanggalkan akal pikiran. Oke. Gitu. Kan harus pasrah, totalitas pasrah. Iya. Surrender, betul. Ilmunya sudah dikasih tahu dalam Al-Quran, dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati, karena tadi al-maut huwa atau mati itu sebagai kendaraan untuk kita bisa kembali ke asal kita, yaitu kembali kepada Allah, kembali ke jati diri kita yang sejati. Gitu kan? Nah, caranya jangan coba-coba mati kecuali engkau benar-benar total. Jadi semuanya harus dimatikan untuk sementara, termasuk akal pikiran. Bahasa Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia tinggalkan akal pikiran, Arabullah bitarki al-afkar, bitarki al-qalbi. Bahkan ditinggalkan rumah batinnya. Jadi semuanya kosong. Kekosongan itulah yang disebut sakinah. Kosong itu bahasa Arabnya sukun. Sukun itu dari kata-kata sakinah. Kalau sudah kosong, pasti yang timbul adalah sakinah. Kalau sudah kosong, nol, sama sekali ya, tanpa ada ketakutan. Kalau ada satu titik ketakutan, ya itu belum sakinah, belum kosong. Itu karena kosong itulah ruang keterhinggaan. Itulah Tuhan. Karena kalau sudah kosong, dia akan sakinah, akan tenang. Kalau sudah tenang, tentram, damai, baru bisa memberikan mawaddah warahmah. Kan nggak ada yang ngucapin mawaddah warahmah dulu kan? Semoga samawa kan? Ngucapinnya apa? Sakinah dulu. Makanya kosongkan hatimu, kosongkan pikiranmu dari segala pikiran negatif kepada pasanganmu. Baru hidup rumah tangga mawaddah warahmah. Kalau masih ada pikiran negatif thinking kepada pasangan, pasti seringnya problem, masalah bertubi-tubi datang dalam kehidupan. Yes or no? Yes. Maybe, tapi saya nggak ada pasangan. Itu. Terima kasih Ya, Romo, ya, doa saya ya Romo ya. supaya bisa lebih surrender dan sakinah. Ya, diamalkan saja ilmu yang dipunyai itu. Baik. Nah, benar-benar Assalamualaikum gitu. Romo. Waalaikumsalam. Monggo ada lagi? Ya. Puas. Ada mau tanya? Monggo. Cukup Romo. Cukup. Ya, Cukup, alhamdulillah. paham. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat Amin. saya. Amin, amin. Dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran untuk pertemuan kita minggu depan. Amin. Mohon direnungkan kembali, direfleksikan. Kalau belum paham, jangan maksa paham. Biarkan Allah yang maha berilmu supaya diberikan pemahaman. Jangan buru-buru nanya saya. Iya. Tapi tanyalah kepada yang maha berilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum nyambung juga, bolehlah tanya saya. Yang dititipin sedikit sekali ilmu-ilmunya. Itu mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan diberikan kemudahan dan kelancaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.